Dalam perjalanannya ke kebun obat di dasar danau, Chen Xiang menghabiskan 1 bulan memahami sebagian kecil dari hukum Dewa Api. Setelah membaca mantra di beberapa halaman awal, ia menyadari bahwa hukum Dewa Api sangat cocok untuknya. Dia sudah lama khawatir tidak bisa sepenuhnya mengeksploitasi seni jiwa api. Meskipun Vermilion Bird Divine Art kuat, itu hanya jenis seni bela diri ofensif yang memungkinkannya untuk melakukan atribut api sedikit lebih baik. Namun, hukum Dewa Api berbeda. Itu adalah metode kultivasi mental yang memungkinkannya untuk memupuk jiwa apinya ke tingkat yang lebih dalam dan menggunakannya dengan terampil. Chen Xiang merasa bahwa bagian yang paling kuat adalah bahwa seseorang dengan jiwa api dapat menumbuhkan tungku di dantiannya ketika mengolah hukum Dewa Api ini. Itu adalah tungku di dalam tubuhnya dapat memurnikan energi spiritual tirani, melarutkan kotoran dan hanya menyisakan bagian-bagian murni. Selama dia menghasilkan raging inferno dan tian ini di tubuhnya yang akan menghasilkan api misterius saat dia menyerap energi spiritual di masa depan. Nyala api akan mengalir ke setiap bagian tubuhnya dan memperbaiki energi spiritual segera setelah menyentuh nyala api. Setelah energi spiritual diubah menjadi energi spiritual murni, ia kemudian bisa mengedarkannya di tubuhnya dengan teknik Subduing Tai Chi Dragon untuk memperbaikinya menjadi truki dan memperkuat dirinya sendiri. Aku dengar itu bisa memperbaiki apapun. Benarkah itu? Apakah akan lebih hebat jika aku menggabungkannya dengan teknik iblis yang memakan? Chen Xiang terengah-engah. Kelemahan dari menggunakan Devouring Demonic Technique diletakkan pada kemurnian yang tidak memadai dari truki yang disempurnakan dari itu. Seiring waktu berlalu, akumulasi truki yang tidak murni akan menyebabkan masalah bagi tubuhnya. Namun, dengan raging inferno dan tian ini, tidak peduli seberapa tirani atau keruh truki itu, begitu dilebur, itu akan menjadi sangat murni. Jika itu benar-benar bekerja seperti yang dikatakan oleh hukum Dewa Api, maka kamu tidak perlu terlalu khawatir ketika menggunakan teknik Demoring Iblis, Bai Youyu berkata. Sekarang Chen Xiang mengerti mengapa pria parubaya dari kuil Dewa Api yang dia bunuh memproklamirkan kekuatan hukum Dewa Api. Dia mengatakan itu adalah harta bagi mereka yang memiliki jiwa api. Sekarang tampaknya bahkan tanpa teknik penghancuran iblis, itu masih bisa sangat bermanfaat dalam kultivasi. Selama kontes bela diri, hal yang paling berbahaya adalah membuat musuhmu mengisi truki yang keras dan keruh ke dalam tubuhmu untuk menimbulkan kekacauan. Setelah dia mengetahui raging inferno dan tian ini, dia bisa melepaskan inti dari api aneh yang bisa melelehkan semua energi yang masuk ke tubuhnya. Apakah ada hal lain yang luar biasa tentang itu? Su Meiyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak memiliki jiwa api, dia tahu bahwa akan ada banyak kesempatan baginya untuk bergabung dengan jiwa api selama dia tinggal bersama Chen Xiang, orang yang memiliki raja jiwa api. Hal lain adalah kamu bisa menggunakannya untuk meredam tubuhmu. Dengan kata lain, kamu bisa membuat api dalam raging inferno dan tian semakin kuat melalui beberapa metode penanaman mental dalam hukum Dewa Api. Kamu juga bisa meredam tubuhmu dari di dalam, yang tampaknya jauh lebih baik daripada mengolah tubuh Anda dari luar. Alis Chen Xiang terjalin erat, tetapi mengkonsumsi banyak ki sejati. Karena orang yang berlatih api harus tahan terhadap api, tubuhmu bahkan bisa menanggung nyala api di inti bumi, jadi nyala api macam apa yang bisa membuatmu marah? Bai Youyu bertanya. Tubuh Chen Xiang bisa menghasilkan api bukan karena dia terlalu kuat, tetapi karena dia memiliki jiwa api langit dan bumi. Ada pro dan kontra untuk ini. Misalnya, api, dengan cara ini, tidak dapat memperbaiki tubuhnya. Itu adalah cara terbaik untuk memperbaiki tubuh dengan api, dan sebagian besar kali teknik penguatan tubuh kura-kura hitam yang dipraktikkan Chen Xiang membutuhkan api sebagai stimulus. Tentu saja, guntur juga baik-baik saja, tetapi energi itu terlalu tirani dan orang akan mudah membunuh jika tidak mengendalikannya dengan baik. Tidak, api penyempurnaan tubuh dari hukum Dewa Api dapat mengabaikan ketahanan api, dan panas yang dihasilkannya dapat membuatku merasa sakit. Siapa di dunia yang menciptakan hukum Dewa Api ini? Orang itu pasti sangat tertekan karena memiliki jiwa api hingga ia menciptakan hukum Dewa Api. Chen Xiang sangat gembira saat ini. Tidak diragukan lagi, hukum Dewa Api dapat menyelesaikan masalah yang muncul karena ia berkultivasi terlalu cepat. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang fondasinya menjadi tidak stabil ketika dia mengolahnya.
Ketika dia mengolahnya bersama-sama dengan hukum Dewa Api, itu sama dengan telah marah ribuan kali, yang bisa cepat dan stabil. Itu tidak terlalu sulit. Dasar-dasarnya adalah untuk melatih dantian raging inferno dengan baik. Banyak teknik menakjubkan menggunakan jiwa api didasarkan pada raging inferno dantian. Chen Xiang mulai berkultivasi. Dia melantunkan mantra sehingga Su Meiyao dan Bai Youyu bisa mengingatnya juga. Bahkan jika mereka tidak berkultivasi, masih akan bermanfaat bagi mereka untuk memahami dan mempelajari lebih dalam seni bela diri ini. Ini sama dengan membaca buku, karena mereka toh tetap saja tidak ada. Mereka yakin bahwa sekali mereka memulihkan kekuatan puncaknya, budidaya mereka akan meningkat secara substansial. Setelah memahami poin-poin sulit dari hukum Dewa Api, budidaya Chen Xiang sangat halus. Dia telah membangun fondasi yang kuat setelah memupuk banyak seni bela diri ilahi yang kuat, sehingga saat dia mendapatkan seni bela diri, dia bisa memahaminya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah 1 hari berlalu, Chen Xiang telah berusaha berkali-kali. Tiba-tiba, api yang telah menyatu ke dalam tubuhnya bergerak. Chen Xiang tidak bisa mengatakan perasaan aneh itu. Dia hanya merasa bahwa dantiannya sedikit panas, dan diagram Tai Chi Yin yang dalam dantiannya tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Patung Five Elements Beast diterangi oleh cahaya yang berapi-api. Diagram Tai Chi Yin yang dalam dantiannya diselimuti oleh bola api, sementara 5 elemen Truki terus-menerus keluar dari patung 5 elemen binatang dan berkumpul menjadi gelombang surga dan kekuatan bumi yang kemudian menyatu menjadi bola api. Chen Xiang hanya merasa seluruh tubuhnya panas saat ini. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan teriakan marah saat api keluar dari tubuhnya. Api ini berasal dari raging Inferno Furnace di dantiannya dan berbeda dari api lainnya. Aku tidak bisa menggunakan Truki di sini, tapi setelah menumbuhkan hukum Dewa Api, aku bisa mengendalikan jiwaku yang terbakar dan menyerap 5 elemen surga dan kekuatan bumi dengannya, yang memungkinkanku melepaskan api. Meskipun itu juga surga dan bumi api, ada beberapa kekuatan misterius lain di dalamnya. Itu seharusnya menjadi kekuatan peleburan yang aneh. Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa ia akan mampu menguasai hukum Dewa Api dalam 1 hari, dan ia juga bisa menggunakan api yang kuat dengannya. Api ini adalah semua langit dan api bumi yang telah dinyalakan dengan menyerap kekuatan langit dan bumi, mirip dengan Truki Chen Xiang sendiri, dengan satu-satunya perbedaan bahwa ia tidak dapat menggunakan kekuatan naga atau atribut lainnya Truki. Haha, aku tak terkalahkan di sini. Qin Zejun dari Holy Light Sect, Wang Quan dari Divine Martial Sect, penguasa Aula Kuil Dewa Api, dan banyak rekan lama dari Laut Timur ada di sini. Kamu sebaiknya tidak muncul di depan saya atau saya tidak akan sopan kalian. Hati Chen Xiang mendidih karena kegembiraan. Saya ingin menemukan mereka. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika saya tidak membunuh mereka, mereka akan mencoba membunuh saya di masa depan. Jantung Chen Xiang berdetak kencang ketika dia buru-buru berdiri. Tenang, kamu akan membunuhnya, tapi kamu lebih baik meningkatkan Truki kamu terlebih dahulu. Raging Inferno dan Tian mengkonsumsi banyak Truki, bukan? Itu akan sangat merepotkan jika kamu diserang sekarang. Selain itu, ada banyak binatang kuat yang bersembunyi di sini. Bai Youyu berkata pelan. Chen Xiang mengangguk. Itu benar. Lagi pula, mereka tidak akan segera pergi. Waktu di dalam dunia Top One berbeda dengan waktu di luar. Aku juga bisa membeli waktu di sini. Setelah mengetahui hal itu, ia mengedarkan hukum Dewa Api dan menyalakan raging Inferno dan Tian, kemudian menelan naga batu hitam dan yang telah diperolehnya sebelumnya. Dan itu langsung dilebur menjadi Truki murni setelah memasuki raging Inferno dan Tian, setelah itu dengan rakus diserap oleh 5 patung binatang dan dikompresi menjadi pil esens sejati. Bahkan di lingkungan yang orang tidak bisa menggunakan Truki, Chen Xiang masih bisa mengolah. Selain itu, ia juga bisa menggunakan api yang kuat dengan hukum Dewa Api. Dia membunuh total 30 naga batu hitam. Sekarang dia punya banyak waktu, jadi dia berencana untuk menelan mereka semua untuk menumbuhkan ki sejatinya. Dalam beberapa napas, inti binatang naga batu hitam memasuki dantiannya dan semuanya disempurnakan menjadi Truki murni, kemudian secara otomatis diserap oleh 5 patung binatang dan dikompres ke dalam pil esens sejati. Ketika ia memasuki tahap awal Spirit Martial Realm, total 5.000 True Essence Pills di dalam patung 5 elemen binatang menyala, 1.000 untuk setiap patung.
Jika dia ingin melangkah ke tahap tengah Spirit Martial Realm, dia harus menyalakan 500 lainnya, yang merupakan peningkatan 100 pil per patung. Pada tahap ini, sangat sulit baginya untuk menyingkat lebih banyak truki untuk menerangi lebih banyak True Essence Pills, tetapi sekarang setelah dia mempelajari hukum Dewa Api dan mendapatkan sejumlah besar Pure Essence Golden dan, dia memiliki kepercayaan besar pada kecepatan kultivasi. Naga batu hitam itu semua adalah binatang buas yang dalam, jadi inti binatang mereka mengandung sejumlah besar energi. Meskipun Chen Xiang hanya bisa mendapatkan sebagian dari energi setelah melahap inti binatang buas ini, total 30 pelet terakumulasi ke jumlah yang substansial. Ini merepotkan. Saat ini, aku tidak bisa mengendalikan ki sejatiku seperti yang aku inginkan. Meskipun itu bisa dicairkan ke truki, masih sangat sulit untuk membuat 5 patung binatang mengompresi ki sejati ini. Chen Xiang mengerutkan kening. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia bisa mengendalikan trukinya, dia bisa dengan cepat mengembunkannya menjadi True Essence Pills, lalu meningkatkan kepadatan trukinya dan menyalakan pil-pil ini. Long Shui mengatakan kepadanya, itu sederhana. Gunakan kekuatan sihir Anda. Ini jelas lebih baik daripada ketika Anda mengendalikan ki sejati. Setelah Anda belajar bagaimana mengendalikan ki sejati dengan kekuatan sihir, Anda tidak akan lagi dibatasi oleh lingkungan ini. Chen Xiang buru-buru melepaskan kekuatan sihirnya ke dantiannya. Setelah masuk, kekuatan sihir ini berubah menjadi energi yang tak terlihat yang menyelimuti truki yang tidak dapat memasuki dantiannya. Sangat cepat, truki secara bertahap ditekan ke True Essence Pills mengikuti kendali kekuatan sihir Chen Xiang. Ini memang jauh lebih baik daripada ketika dia berlatih secara normal, karena truki tidak mudah untuk dikompres, terutama ketika itu masih harus sangat dikompresi. Waktu berlalu, dan Chen Xiang berkembang sangat cepat. Ki-nya memuntahkan, dan tubuhnya memancarkan truki yang panas dan disertai dengan ki sejati yang meningkat dengan cepat. Setelah setengah hari, tubuh Chen Xiang mulai mengeluarkan suara gemuruh. Saat dia melakukan teknik Devouring Iblis, spirit ki yang padat mengalir ke tubuhnya melalui arai pengumpulan roh, dan begitu memasuki meridiannya, roh ki langsung disempurnakan oleh api dari dantian mengamuk Inferno. Sejumlah besar spirit ki kemudian dimurnikan dan diubah menjadi True Ki, yang kemudian dikompresi menjadi pil essence sejati melalui kekuatan sihir Chen Xiang. Aliran tak berujung spirit ki mengalir ke tubuhnya, seperti aliran True Ki yang tak berujung. Proses pemurniannya hanya berlangsung sebentar. Saat ini, dia lebih jauh menyadari bahwa hukum Dewa Api adalah hal yang baik, dan dia tidak perlu melalui proses panjang penyempurnaan roh ki menjadi ki sejati. Saya akan menerobos. Yang terakhir dari 500 pil True Essence akan menyala, kata Chen Xiang bersemangat. Pada saat ini, tubuhnya terus-menerus memancarkan gelombang arus udara yang melewati arai dan dibebankan ke dasar danau, menyebabkan danau melonjak naik dan turun. Dia telah berkultivasi di dasar danau selama sebulan. Jika bukan karena 30 kor binatang buas, kemajuannya tidak akan begitu cepat. Selesai. Jantung Chen Xiang berdetak kencang. 100 pil essence sejati yang lebih menyala hadir di setiap patung binatang. Apa yang sedang terjadi? Chen Xiang terkejut karena setelah dia berhenti berkultivasi, masih ada banyak energi yang masuk ke tubuhnya entah dari mana dan memasuki dantiannya mengikuti dengan kompresi spontan. Dengan sangat cepat, dia berseru lantang, seberapa besar kekuatan yang diberikan Martial Path kepadaku, Huang Jintian telah memberitahunya bahwa mereka yang mengembangkan jalur martial akan menerima kekuatan semacam ini setiap kali mereka membuat terobosan. Namun, itu tidak jelas jika seorang kultivator berada di bawah ekstrim martial realm, sementara itu akan sangat jelas setelah dia memasuki realm ekstrim. Ketika dia memasuki kekuatan bela diri spiritual, dia menerima hampir 10 kali kekuatan sebagai miliknya. Saudari Mei Yao, apakah Anda mendapatkan kekuatan yang sama ketika Anda berkultivasi saat itu? Chen Xiang bertanya. Ya, nikmati pelan-pelan. Saat ini, tidak ada yang bisa mengerti mengapa ada kekuatan seperti itu. Su Mei Yao terkikik dan berkata, saya mendapat peningkatan 8 kali ketika saya memasuki spiritual martial realm, saudari mendapat sedikit lebih banyak dari saya. Ketika Anda memasuki alam martial spiritual, Anda hanya mendapat 500 pil. Setelah menerima kekuatan penganugerahan, Anda mendapat 5.000 pil, meningkat 9 kali lipat. Ini adalah standar dasar untuk apa yang bisa Anda dapatkan dari pelimpahan di masa depan.
Anda pasti tidak akan mendapatkan kurang dari standar, kata Bai Youyu. Chen Xiang menghirup udara dingin. Dia merasa bahwa standar penganugerahan ada hubungannya dengan bakat pribadi. Namun, dia merasa bahwa dia lebih berbakat dan berkualitas daripada dua wanita cantik itu. Terakhir kali ketika dia memasuki spiritual martial spiritual, butuh lebih dari 20 hari untuk mengompresi kekuatan penganugerahan. Tapi sekarang, hanya butuh 15 hari baginya. Itu masih 9 kali, yang memberikan 4,500 pil essence sejati baginya. Jadi ada total 10.000 true essence pills menyala di patung 5 elemen beast dan bahkan dia sendiri terkejut dengan betapa padatnya ki sejati. 9 kali cukup tinggi. Banyak orang mendapatkan tidak lebih dari 5 kali. Karena itu, kadang-kadang Anda tidak bisa menilai kekuatan seseorang dengan kultivasinya, tetapi Anda juga harus memperhatikan ketebalan ki sejatinya, kata Su Meiyao. Saat ini, true ki-nya jauh lebih tebal, yang memungkinkannya menggunakan kekuatan naga untuk waktu yang lebih lama. Selain itu, saat true ki-nya menjadi lebih kuat, kekuatan naganya juga akan menjadi lebih mengerikan. Dia mengebor keluar dari formasi, berubah menjadi ikan, dan dengan cepat berenang menuju permukaan danau. Karena hukum Dewa Api, ia dapat melakukan serangan dengan surga dan api bumi. Surga dan api buminya keluar dari surga dan kekuatan bumi, dan bahkan lebih kuat. Chen Xiang datang ke puncak gunung, menunggu Long Sui menemukan mangsanya bersama God Traveling in Nine Heavens Technique. Dia menatap tinjunya. Hanya dengan pikiran, dia mengaktifkan hukum Dewa Api, setelah itu api berkobar segera berkobar di dantiannya, dan nyala api yang kuat menyembur keluar dari tinjunya. Panas yang membakar menyelimuti seluruh gunung. Terlihat seperti ada sekelompok orang di sana, tapi sepertinya ada sesuatu di sana juga. Kesadaranku menjadi sangat tidak stabil ketika semakin dekat di sana, Long Sui mengklaim dengan rasa ingin tahu. Arah mana? Chen Xiang bertanya tanpa ragu-ragu. Mereka mungkin orang-orang Nirvana Realm itu. Dia sama sekali tidak takut pada mereka. Di sana, Long Sui menunjukkan arah. Chen Xiang segera melompat turun dari puncak gunung dan mulai berlari ke arah itu. Tidak lama kemudian, Chen Xiang mendengar suara samar datang dari jauh di depan. Liu Menger, serahkan batu mending surga, atau kamu tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Mendengar kata-kata ini, jantung Chen Xiang berdetak kencang. Api amarah yang mengamuk langsung naik di hatinya. Liu Menger dikepung dan diserang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Menger yang sedang mempersiapkan kesengsaraannya, akan datang ke realem mendalam. Chen Xiang berubah menjadi burung kecil dan dengan cepat terbang. Liu Menger dikepung dan diserang, yang sangat berbahaya. Dia tidak bisa menggunakan Truki atau Frostwind Divine Technique, yang sangat membahayakan kekuatannya dan membuat Chen Xiang sangat khawatir. Heaven Mending Stone, itu adalah item yang bagus untuk memperbaiki peralatan magis tipe spasial. Itu dapat memperbaiki artefak abadi dan sangat langka, bahkan di alam surgawi. Tiba-tiba Su Meiyao berkata, dimanapun ada Heaven Mending Stone, di sana akan ada menjadi batu Sumeru. Tidak heran itu mempengaruhi kesadaran saya. Pada saat ini, Long Sui juga khawatir, Chen Xiang, apa yang kamu rencanakan, apa yang harus kita lakukan? Semua orang yang menyerang Menger akan mati. Chen Xiang berkata dengan marah, sekitar 30. Chen Xiang memiliki pengetahuan tentang Sumeru Stone dan Heaven Mending Stone. Heaven Mending Stone adalah batu ajaib yang bisa mengisi celah-celah di ruang angkasa. Menurut legenda, begitu ada celah antara alam surgawi dan alam mortal, batu penyulap surga harus digunakan untuk mengisinya. Sedangkan batu Sumeru adalah biji yang diperlukan untuk memperbaiki harta penyimpanan. Ada ruang kecil di dalam setiap batu Sumeru. Barang-barang seperti tas penyimpanan dan cincin penyimpanan semuanya disempurnakan dari itu. Batu Sumeru sangat langka, tetapi masih banyak orang yang menemukannya di dunia fana. Saat memurnikan tas penyimpanan, satu hanya membutuhkan satu batu Sumeru untuk membuat ruangan. Semakin besar volume peralatan penyimpanan, semakin banyak batu Sumeru yang dibutuhkan, dan semakin sulit untuk dibuat. Sepertinya ada urat batu Sumeru di sini, kata Bai Youyu. Liu Menger memegang tombak naga giok putih di tangannya. Wajahnya sedingin es, dan pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Kemarahan mengisi matanya yang indah saat dia menatap para ahli di sekitarnya. Mereka semua adalah laki-laki. Huff, kamu sekumpulan pria begitu tak tahu malu untuk berurusan dengan wanita seperti aku. Liu Menger berteriak dingin.
Dia tidak bisa menggunakan truki tetapi kekuatan tubuh dagingnya, jadi dia tidak bisa memenangkan mereka. Namun, dia tidak mau menyerahkan batu surgawi, atau melepaskan urat batu Sumeru yang dia temukan. Mereka yang melihatnya akan mendapat bagian. Meskipun itu digunakan untuk mengatakan bahwa orang yang menemukannya mendapatkan semuanya, ketika seorang pria tua menyampaikan pidatonya, lampu merah tiba-tiba melintas, diikuti oleh gelombang udara panas yang luar biasa tiba-tiba menyelimuti daerah itu, kemudian niat membunuh yang tebal seperti binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti gelombang, menyebabkan semua orang menggigil. Omong kosong. Setelah raungan marah Chen Xiang, pria tua yang baru saja berbicara itu langsung dipotong-potong oleh aura pisau Chen Xiang penuh di langit. Chen Xiang berdiri di depan Liu Menger dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka adalah penguasa Aula Kuil Dewa Api, Wang Quan dari Sekte Bela Diri Suci, Qin Zejun dari Sekte Cahaya Suci, dan Xiao Ziliang dari Laut Abadi yang Bebas. Orang-orang ini semua adalah penjahat. Tidak heran mereka tidak tahu malu. Suara Chen Xiang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia memegang Divine Sabre untuk melindungi Liu Menger. Kedatangan Chen Xiang dengan aura agungnya mengisyaratkan orang-orang di sekitarnya untuk mundur beberapa langkah tanpa sadar. Mereka semua bisa tahu bahwa Chen Xiang bisa menggunakan trukinya, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat banyak, karena dia bisa membunuh seniman bela diri Nirvana Realm dalam sekejap. Karena mereka tidak dapat menggunakan truki mereka, semua ahli ini tidak dapat menahan kekuatan mengamuk Chen Xiang. Melihat Chen Xiang tiba, Liu Menger menghela nafas lega. Dia menatap Chen Xiang dengan kasih sayang yang lembut, berharap dia bisa memeluknya. Seorang pria paruh baya dengan marah berteriak pada Chen Xiang, "Chen Xiang, beraninya kamu membunuh sesepuh Flying Dragon Sekte kita?" Pria paruh baya diselingi oleh pukulan Chen Xiang. Seekor naga api memamerkan taringnya dan mengayunkan cakarnya saat menderu. Itu membawa aura yang mengancam saat menerjang pria paruh baya itu seperti sambaran petir. Pah, ledakan keras terdengar. Dalam sekejap mata, naga api menembus tubuh pria paruh baya itu dan meledak dengan ganas, mengubahnya menjadi daging hangus yang tersebar ke segala arah dan mendarat di tubuh semua orang. Kerumunan gemetar lagi karena prajurit Nirvana Realm lainnya baru saja meninggal secara tragis di depan mereka. Hukum Dewa Api. Seorang pria paruh baya dengan sikap yang luar biasa dan ekspresi dingin berteriak dengan marah, "Chen Xiang, dari mana kamu belajar ini?" Itu adalah Ying Jingkun, penguasa Aula Kuil Dewa Api, seseorang yang telah melewati kesengsaraan Nirvana ke-8. Chen Xiang, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memotong pedangnya di udara. Pisau itu menyala dengan cahaya berapi dan panas yang mengancam. Seolah-olah matahari yang menyala itu meledak dengan cahaya. Bila angin terkondensasi dari nyala api yang membakar ke arah Ying Jingkun seperti torpedo dengan api. Ying Jingkun telah siaga. Dia dengan cepat mengelak saat melihat Chen Xiang mengacungkan pedangnya. Namun, dua lelaki tua di belakangnya tidak secepat dia. Mereka terkena angin pisau panas dari cop Chen Xiang dan langsung berubah menjadi abu. Meskipun semua orang diselimuti oleh panas yang menyengat, mereka tidak bisa menahan rasa dingin yang menggigil. Tidak seperti Chen Xiang, mereka tidak bisa menggunakan truki, jadi mereka hanya bisa menggunakan tubuh mereka untuk melawannya, yang tampaknya menjadi misi yang mustahil, karena Chen Xiang bisa membunuh mereka semua. Semua orang dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak punya cara untuk melawan Chen Xiang. Mereka harus lari, kalau tidak mereka pasti akan dibunuh olehnya. Kelompok prajurit Nirvana Realm tinggi dan perkasa ini semua ketakutan. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang intens. Mereka hanya punya satu pikiran, dan itu adalah lari untuk hidup mereka. Jika tidak, Chen Xiang akan mengambil nyawa mereka. Setelah menonton metode brutal Chen Xiang, kerumunan yakin bahwa selama mereka ditangkap oleh Chen Xiang, mereka akan mati tanpa keraguan. Jangan mencoba untuk melarikan diri. Anda semua harus mati. Setelah Chen Xiang mengeluarkan raungan marah, gelombang udara panas dengan niat membunuh yang kuat meledak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Itu seperti gelombang pasang, menyapu semua yang ada di jalurnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam sekejap, banyak pohon dibakar menjadi abu, dan orang-orang yang berlari ke segala arah tiba-tiba berhenti, karena tubuh mereka terjerat oleh api. Ini membuat lebih dari 20 pakar merasa putus asa.
Mereka bisa tahu dari niat membunuh Chen Xiang yang tak tertandingi bahwa dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Chen Xiang, perang hebat tiga alam akan segera dimulai. Jika kamu membunuh kami, kekuatan alam marsial fana akan melemah, yang mungkin mengakibatkan kekalahan. Kamu bajingan, kamu hanya akan mengacaukan semuanya. Chen Xiang memegang pembantaian pembunuh Azure naga iblisnya dan tiba-tiba tiba di depan Xiao Ziliang. Liu Menger, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas sebuah faksi. Kamu harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Memang kamu salah karena menyerang kamu, dan kami akan membawa hadiah besar untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi padamu. Tolong ucapkan sepatah kata kepada Chen Xiang. Qin Zejun berbicara dengan tergesa-gesa. Dia sangat ketakutan. Dia hampir menguasai Laut Timur, dan selamat dari kesengsaraan Nirvana ke-8, hanya satu langkah lagi dari naik ke alam surgawi, jadi dia pasti tidak mau mati di sini. Liu Menger menatap Chen Xiang dan menghela nafas, dia tidak akan mendengarkan saya. Kamu adalah tuan istrinya dan penatua. Kenapa dia tidak mendengarkanmu? Qin Zejun mengamuk. Kematian dulunya adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh orang-orang ini. Mungkin ketakutan ini ada ketika mereka masih muda, tetapi sekarang setelah mereka berdiri di puncak kekuatan, mereka dapat mengendalikan kehidupan dan kematian miliaran orang. Seiring waktu berlalu, mereka lupa tentang perasaan ini. Tapi sekarang, Chen Xiang membiarkan mereka mengingat ketakutan yang tak tertandingi ini. Chen Xiang, jika kamu membiarkanku pergi, aku akan mengabaikan masalah kamu belajar hukum Dewa Api. Kuil Dewa Api kami juga akan meminta maaf kepada Liu Menger. Silakan pertimbangkan gambaran besarnya. Nada Ying Jingkun menjadi lebih lembut. Semakin kuat, semakin takut dia akan mati, karena sangat sulit baginya untuk mencapai posisi tinggi, omong kosong. Aku telah memutuskan untuk membunuh bajingan sepertimu sebulan yang lalu. Chen Xiang mengangkat pedangnya dan memotong kepala Xiao Ziliang. Dia bahkan tidak berkedip ketika dia bergerak. Xiao Ziliang sebelumnya bekerja sama dengan Holy Light Sect dan hampir membunuh Chen Xiang. Dia selalu ingat dendam ini, dan dia juga tahu bahwa Xiao Ziliang membencinya. Apakah kamu tidak ingat kita punya dendam? Chen Xiang mencibir di wajahnya saat dia berjalan menuju Ying Jingkun, kepala aula kuil Dewa Api. Pohon anggur api yang dilepaskannya sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti tidak bisa membiarkan siapapun dari kerumunan melarikan diri. Setiap kali dia membunuh seseorang, panas Chen Slater dari Chen Xiang akan sepenuhnya menyerap niat membunuh orang itu, menyebabkannya menjadi lebih kuat. Saat ini, niat membunuhnya adalah jumlah dari beberapa nirvana pakar realem, dan itu sangat intens. Siapapun tanpa kekuatan yang cukup tidak bisa berdiri stabil di depannya. Chen Xiang, apakah kamu tidak takut bahwa kuil Dewa Api di alam surga akan mengetahuinya? Jangan berpikir bahwa tidak ada yang akan tahu apa yang kamu lakukan di sini. Ying Jingkun mengerutkan kening saat keringat turun dari wajahnya. Tubuh gemetar bahkan lebih ketika dia melihat Chen Xiang berjalan. Meskipun dia dililit oleh api unggun, dia masih merasa seolah-olah dia berada di dalam gua es. Chen Xiang tertawa terbahak-bahak, aku tidak takut padamu ketika aku membunuh tetua itu. Kuil Dewa Api Anda, dari saat Anda datang ke dunia bela diri mortal, saya telah memutuskan untuk melenyapkan kalian. Sekarang matilah. Bilahnya menyala seperti kilat dan menebas kepala Ying Jingkun. Melihat yang menyeramkan, kepala pria jatuh, prajurit Nirvana Realem lainnya menjadi lebih putus asa dan ketakutan. Di antara kelompok orang ini, Ying Jingkun adalah yang terkuat. Mereka berani mengepung Liu Menger juga karena kehadirannya. Kematian Ying Jingkun dari kuil Dewa Api menunjukkan bahwa Chen Xiang tidak akan melepaskan kerumunan dengan selamat. Setelah masalah ini terungkap, tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka pada akhirnya akan dibunuh oleh Chen Xiang. Biarkan aku mengambil pekerjaan untukmu. Wajah Liu Menger tanpa ekspresi saat dia berjalan menuju seorang lelaki tua. Setelah dia menusuk ciuman naga gioknya dengan tajam beberapa kali dalam sekejap ke dalam tubuh lelaki tua itu, beberapa lubang berdarah muncul di tenggorokannya. Liu Menger, permaisuri kerajaan surgawi senjata ilahi, selain menunjukkan sifat malu-malu dan kelembutan seorang wanita di depan Chen Xiang, mengungkapkan aura yang mengesankan dari seorang penguasa di depan semua orang. Tindakannya tidak menunjukkan belas kasihan, dan ketika dihadapkan dengan permohonan dari banyak orang,
dia benar-benar mengabaikannya dan dengan tegas mengeluarkan tombaknya, menikamnya sampai mati satu per satu. Chen Xiang tidak membunuh Qin Zejun dan Wang Quan terlebih dahulu, tetapi membunuh sisanya. Dia ingin Wang Quan dan Qin Zejun mengalami ketakutan akan kematian yang tak tertandingi, yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Sangat cepat, tanah dipenuhi dengan kepala dan mayat. Niat membunuh yang terakumulasi pada tubuh Chen Xiang tumbuh semakin kuat, yang bahkan membuat Liu Menger sangat tidak nyaman. Sekarang hanya ada Qin Zejun dan Wang Quan yang tersisa. Ketika mereka melihat Chen Xiang yang seperti dewa berjalan ke arah mereka, mereka segera ketakutan sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka bergetar. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Jangan menggertak seorang pemuda miskin. Ketika kamu ingin membunuhku saat itu, apakah kamu pernah berharap tentang momen ini? Chen Xiang memandang Wang Quan. Wang Quan tidak pernah berpikir bahwa setelah dia kalah dari Huang Jintian, dia akan dibunuh oleh murid Huang Jintian. Apa yang membuatnya semakin frustrasi adalah bahwa ia, seorang prajurit Nirvana Realm, akan mati di tangan seorang anak yang hanya memiliki kekuatan alam ekstrim. Ini juga suasana hati banyak ahli. Dalam sekejap sebelum mereka meninggal, mereka semua menyesal untuk memasuki realm alam yang paling atas ini. Tidak hanya mereka tidak menemukan apapun, mereka bahkan kehilangan nyawa mereka di sini. Gelombang hitam niat membunuh menyembur keluar dari tubuh Chen Xiang dan bergegas ke langit seperti pilar. Saat ia menebas pembunuhnya yang penuh dengan niat membunuh, Wang Quan dan Qin Zejun dipenggal secara bersamaan dan mati dengan penasaran. Chen Xiang menutup matanya dan melepaskan kekuatan sihirnya untuk menekan niat membunuh yang tidak terkendali di dalam tubuhnya. Liu Menger berjalan dan memeluk Chen Xiang dari belakang. Dia menekankan pipinya ke punggung Chen Xiang dan dengan lembut berkata, "Terima kasih, kau bajingan kecil." Chen Xiang dengan ringan memegang tangannya dan tersenyum tipis, "Anda tidak perlu sopan dengan saya. Cepat dan bersihkan. Tutupi semua mayat ini dengan segel terlarang. Jangan biarkan energi keluar. Mayat-mayat ini akan berguna bagi saya di masa depan." Setelah Chen Xiang mengklaim bahwa mayat-mayat itu berguna, Liu Menger mengerutkan kening dan bertanya, "Apa gunanya?" "Untuk latihan, tentu saja." Haha, Chen Xiang tersenyum jahat ketika dia ingat terakhir kali dia berlatih dengan Liu Menger. Huff. Liu Menger mengeluarkan dengusan lembut dan mengeluarkan beberapa bahan untuk menempatkan segel terlarang di tanah. Dia tidak bisa menggunakan truki sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan bahan-bahan ini. 32 mayat berada di alam nirvana. 3 dari mereka sebelumnya dari kuil Dewa Api dan memiliki jiwa api. Setelah membakar tempat ini, Chen Xiang memegang tangan Liu Menger dan membawa keindahan itu bersamanya ke hutan gunung di dekatnya, lalu tiba di sebuah lembah yang sunyi. "Saudari Menger, mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak bersendirian dengan Hua Xiang Yue di situs terlarang dan Xiang Tao Yuan?" Chen Xiang menggendong Liu Menger dan duduk di pohon besar. "Ketika saya keluar untuk mencari udara segar, saya mendengar berita tentang alam mendalam yang paling atas. Saya tahu Anda pasti akan datang. Saya khawatir tentang Anda, jadi saya datang ke sini untuk Anda." Liu Menger mencubit Chen Xiang yang sesat. "Tangan, Anda punya nyali untuk datang ke sini dan membantai semua orang itu." "Hehe, kenapa tidak?" Chen Xiang mencium kepalanya, "Mereka begitu tak tahu malu untuk mengelilingi saudara perempuan saya Menger. Itulah kompensasinya. Haha, meskipun agak kejam, aku menyukainya." Liu Menger berbaring di lengan Chen Xiang, menatap wajahnya yang tampan. "Bagaimana Anda mendapatkan Heaven Mending Stone? Cepat, biarkan aku melihat. Saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya." Liu Menger mengeluarkan batu berwarna-warni besar yang setinggi seseorang. Setiap inci warnanya berwarna-warni. Di bawah sinar matahari, itu sangat indah. Tidak heran orang-orang itu mengepungnya tanpa malu-malu. Batu mending surga terlalu besar. Mereka yang ditemukan di alam surga hanya sebesar kepala seseorang. Gerbang Luotianmu berisi batu-batu ini, dan itulah sebabnya ia dapat membuka gerbang spasial. Su Meiyao menghirup udara dingin. Chen Xiang membelai Heaven Mending Stone dan melebarkan matanya, "Saudari Menger, bagaimana Anda bisa mendapatkan ini? Setelah aku masuk, aku mencarimu kemana-mana. Lalu aku keliru memasuki tempat berbahaya. Setelah aku membunuh binatang iblis di sana dan memasuki pegunungan, aku langsung merasakan tambang batu Sumeru,
yang merupakan situs di mana kamu membunuh orang-orang itu, ada banyak Sumeru Stone sana, sekitar ukuran sebuah gunung kecil. Aku hanya merasakannya dengan akal ilahi saya, maka surga mending batu baru saja keluar, mengangkat ke langit dan burstit lampu berwarna-warni. Aku digunakan banyak kekuatan untuk mengumpulkannya, tetapi itu menarik orang-orang itu. Mereka menandai saya, dan Anda sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Liu Menger berkata tanpa daya dan kemudian menyingkirkan batu penyulingan surga. Chen Xiang menggosok dagunya dan berkata, jadi, mari kita kembali dan mengambil batu Sumeru. Itu barang bagus. Ayo pergi. Ketika saya punya waktu, saya akan memperbaiki cincin penyimpanan yang cukup luas untuk Anda. Liu Menger dengan intim memeluk lengan Chen Xiang dan berjalan keluar dari lembah bersamanya. Chen Xiang dan Liu Menger kembali ke tempat para ahli dibunuh. Di bawah ada batu Sumeru sebesar bukit kecil. Gali itu. Liu Menger dengan lembut melompat ke pohon dan duduk. Chen Xiang mengangkat bahu ketika dia dengan marah meledakkan tanah. Segera, dia melihat sudut batu Sumeru. Tampaknya itu adalah batu yang sangat gelap, dan semuanya bahkan utuh. Pada awalnya, dia berpikir untuk menemukan beberapa fragmen kecil, tetapi sebenarnya itu adalah bagian yang lengkap, sehingga dia bisa dengan mudah mengeluarkannya. Dia menempatkan satu tangan di batu Sumeru dan langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum melemparkannya ke Liu Menger. Cepat dan pergi dari sini. Jika orang lain mengetahui bahwa Anda membunuh orang-orang itu, kita akan berada dalam masalah. Liu Menger berkata ketika dia menerima cincin penyimpanan, kemudian terkikik dan terbang ke sisi Chen Xiang. Chen Xiang mencium wajah Liu Menger. Ayo tinggalkan tempat ini. Aku akan memberimu sesuatu di sepanjang jalan. Apa itu? Sementara Liu Menger berbicara, Chen Xiang sudah melingkarkan tangannya di pinggangnya dan mereka dengan cepat terbang melalui hutan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjauh dari tempat di mana para ahli dibunuh. Setelah tiba di kaki gunung kecil, Chen Xiang menurunkan Liu Menger dan tersenyum, hukum Dewa Api sangat cocok untuk mereka yang memiliki jiwa api untuk berkultivasi. Anda harus mempelajarinya, Menger. Begitulah. Kuil Dewa Api dulu meminta saya dengan hukum Dewa Api ini, tapi saya menolak. Bagaimana Anda mendapatkannya? Mata indah Liu Menger bersinar dengan cahaya terang. Sebelum dia bisa menerima balasan Chen Xiang, mulut kecilnya tersumbat oleh Chen Xiang. Gigi gioknya dibuka paksa oleh lidah Chen Xiang. Mereka tidak berciuman untuk waktu yang lama, jadi dia aktif meresponsnya. Keduanya mencium dengan lidah mereka terjerat. Sambil berciuman, Chen Xiang mengulurkan tangan mesum ke pakaian Liu Menger, dengan lembut memijat puncak batu giok, halus dan bulatnya. Ini menyebabkan Liu Menger terengah-engah, dan matanya menjadi berkabut. Keduanya saling berpelukan, lalu berpelukan. Sementara Liu Menger merapikan pakaiannya dengan satu tangan, dia memukul wajahnya dengan memerah, dasar kau bajingan, kau jadi semakin kurang ajar. Rasanya sakit untuk diperas. Maaf, izinkan saya untuk membantu. Chen Xiang tersenyum nakal. Dia hendak mengulurkan tangannya ketika Liu Menger menamparnya. Cukup. Liu Menger memutar matanya ke arahnya. Lalu bagaimana tepatnya kamu mendapatkan hukum Dewa Api? Saya memaksakan. Saya ingin mengajari Anda hukum Dewa Api dan seni bela diri lain yang kuat. Chen Xiang membelai pipi Liu Menger saat dia tertawa. Bai Youyu pernah berjanji untuk meminta Chen Xiang mengajarkan dominasi iblis jiwa es kepada Liu Menger sebagai penghargaan atas teknik Frostwind Divine. Ketika Chen Xiang mengolah hukum Dewa Api, dia meminta Su Mei Yao dan Bai Youyu untuk membuat salinan. Sekarang, dia mengeluarkan beberapa buku tebal. Itu terlalu banyak. Liu Menger tidak bisa tidak bertanya dengan heran ketika dia menatap ke-6 buku tebal itu. Setelah dia membuka buku pertama dan melihat isinya, dia sedikit mengernyit. Sungguh karakter yang halus. Sama sekali tidak terlihat seperti tulisan tangan seorang pria. Chen Xiang batuk beberapa kali tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ya, ini adalah kaligrafi Su Mei Yao. Terakhir kali ketika dia berada di alam putih harimau, Liu Menger mengetahui Tai teknik Qi Divine dari Su Mei Yao. Sejak itu dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki wanita misterius dan sangat kuat di sisinya. Juga kekuatan penakluk iblis. Aku mempelajarinya dari Akademi Penakluk Iblis. Ini sangat kuat, terutama jika Anda berkultivasi ke tingkat ke-10. Saat Chen Xiang berbicara, dia melemparkan pukulan ke pohon besar di kejauhan. Papa, setelah 10 ledakan berturut-turut,
iblis subduing force terbang dan menabrak pohon, mengubah belalai menjadi debu. Liu Menger berseru, itu sangat kuat. Anda tidak menggunakan truki di atasnya, kan? Tidak, tapi sulit untuk belajar hingga tingkat ke-10. Hanya ada 2 pria di akademi yang telah melakukannya, kepala sekolah dan aku. Saya mendengar bahwa Anda membunuh seorang kepala sekolah dari Akademi Penakluk Iblis dan saat ini sedang dikejar oleh orang-orang dari alam surgawi. Apakah itu benar? Liu Menger bertanya dengan cemas. Chen Xiang menjelaskan prosesnya kepada Liu Menger. Aku sudah membantai pria itu dari alam surgawi di sini. Tidak apa-apa, karena tidak ada yang tahu aku di sini kecuali kamu. Selain itu, pemimpin Aula Kuil Dewa Api dan beberapa sekte kuat lainnya semuanya mati di sini. Tidak ada yang tidak akan merasa aneh. Chen Xiang membelai rambut panjang Liu Menger saat dia dengan ringan tersenyum. Liu Menger mendengus. Setelah hal-hal yang dilakukan Chen Xiang terungkap, dia benar-benar akan menyinggung 2 kekuatan terkuat di alam surgawi. Untungnya, Chen Xiang melakukannya secara rahasia. Ayo pergi. Masih ada beberapa bulan sampai pintu masuk ditutup. Kita bisa berjalan perlahan. Aku masih memiliki seni bela diri yang kuat untuk kamu pelajari di sepanjang jalan. Chen Xiang meregangkan tubuhnya dengan malas sambil memegang tangan Liu Menger dan berjalan menuju sebuah arah. Yah, bagaimana aku bisa belajar banyak? Meskipun Liu Menger mengatakan ini, wajahnya masih dipenuhi sukacita. Dia dengan malu-malu menjulurkan lidahnya, membuat Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk menggigitnya. Mereka berjalan lambat seperti waktu normal. Es jiwa iblis dominansi tidak rumit dalam konten, tetapi itu cukup muskil, bahkan Liu Menger sulit memahami itu. Chen Xiang memahaminya dengan cepat hanya karena Bai Youyu mengajarinya melalui akal ilahi, sehingga ia mewarisi pengetahuan dan pemahaman. Pada saat ini, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan dominasi setan jiwa es kepada Liu Menger. Kamu menggunakannya untuk mengalahkan Yulan terakhir kali. Tidak heran Yulan tidak dapat bertahan melawannya. Macan putih itu juga kehilanganmu seperti ini, kan? Setelah Liu Menger mempelajarinya dari Chen Xiang selama beberapa hari, dia benar-benar terpana oleh seni iblis yang tangguh ini. Kamu bisa mempelajarinya ketika kamu kembali. Ngomong-ngomong, kamu tidak keberatan mengajarkan hukum Dewa Api kepada Xiang Yue, kan? Tanya Chen Xiang pelan. Bagaimana mungkin? Dia sudah menjadi pelayanmu. Terakhir kali aku pergi menemuinya di Danxiang Taoyuan, iblis kecil ini selalu memanggilku, Nyonya. Aku benar-benar tidak tahan dengannya. Liu Menger memprotes dengan genit, tampaknya iblis kecil ini benar-benar bersedia menjadi pelayanmu. Ketika saya kembali, saya akan pergi mencarinya dan belajar hukum Dewa Api bersama dengannya. Mengetahui bahwa Hua Xiang Yue sangat taat, Chen Xiang tersenyum nakal. Chen Xiang dan Liu Menger sama-sama sangat berhati-hati ketika mereka berjalan melalui hutan, karena mereka tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa Chen Xiang ada di sana. Sepanjang jalan, Chen Xiang juga memberi tahu Liu Menger tentang hal-hal sulit dari pasukan penundukan iblis, yang akan membantu baginya untuk mengolahnya nanti. Liu Menger tidak pernah berharap bahwa dia akan membutuhkan Chen Xiang bajingan untuk mengajarkan seni bela dirinya. Suara apa itu? Chen Xiang tiba-tiba berhenti dan melihat gunung besar yang naik dari tanah di hutan di depannya. Itu aura binatang iblis bernama Transformative Demonic Beast. Liu Menger terkejut. Tiba-tiba, embusan angin bertiup dan bayangan hitam melayang. Reaksi Chen Xiang sangat cepat. Dia melompat keluar, lalu tinjunya yang memuntahkan api seperti meteorit dibebankan ke depan, menyeret bayangan merah di belakangnya saat itu menghantam bayangan hitam yang terbang ke arahnya. Dengan ledakan teredam, kepalan tangan Chen Xiang menghantam bayangan hitam dan menghasilkan api. Bayangan hitam terbungkus api dan terbang keluar, lalu menabrak beberapa pohon besar.